fase cair yang terdispersi ya dalam zat fase padat ya, menuju ke padat sebenarnya. Oke, itu emulsi ya. Tapi ingat saja bahwa emulsi itu bentuknya gel. Nah, biar mudah membayanginya ya. Nah, kalau di pabrik ini seperti ini ya, masih dalam bentuk fluida cair gitu ya. Belum dia gel. Nah, bahan peledak emulsi biasanya berbasis satu disperse phase dengan continuous ya. Jadi yang disperse phase ini ya, dia membawa oksigen disiapkan dalam fase cair dari garam-garam nitrat, umumnya amonium nitrat. Nah, selain AN kemarin, ternyata ada unsur lain gitu ya, yang bisa menggantikan amonium nitrat yang mirip ya, yaitu garam-garam nitrat ini. Ya, yang penting di dalam kelompok garam nitrat. Nih, garam-garam nitrat. Ya. Oke, tapi di sini nggak ada ya NaCl ya. Yang nitrat ya. Walaupun garam itu NaCl, tapi Na-nya yang diambil ya. Nitrat itu NO3 ya. Jadi Ca kalsium, sodium, yang nitrat-nitrat gitu ya. Nah, ini bisa jadi alternatif, bukan hanya AN. AN kan amonium gitu ya. Terus ada lagi CH3NH2KNO3 gitu ya. Monometil amin nitrat gitu ya. Bisa juga. Terus nanti ada juga udara sebagai kontrol pH dan bahan non eksplosif lainnya gitu ya. Nah, ini jadi pertanyaan gitu ya. Artinya apa? Masih banyak gitu ya. Material yang lain yang sampai sekarang masih dalam penelitian yang bisa nanti menggantikan AN gitu ya. Kenapa CA dengan Na ini sebagai alternatif tapi tidak bisa menggantikan AN? Karena ada faktor ekonomisnya ini. AN ini yang paling murah. Ada yang tahu kemarin produk atau bahan baku awalnya apa? NH, oh NH ya. CH4. Apa CH4? Ada yang ingat nggak apa CH4? Ada yang tahu CH4 apa? Natural gas atau gas alam ya. Jadi ini yang paling ekonomis. Oke? CaNA nggak bisa gitu ya. Dibuat dari gas alam ini. Gitu ya. Oke? Nah, selanjutnya ada continuous phase. Ini ya, yang apa namanya itu emulsi tetapi yang cair gitu ya. Oke? Bahan bakar dan material yang hidrofobik lainnya. Nah, lanjut aja ini. Nah, kalau di zoom gitu ya, sama seperti AN-pril kemarin, butir-butir itu ya, ternyata kalau yang emulsi ini sangat kecil sekali ruang-ruang kosongnya gitu ya, yang hitam-hitam kecil sekali ini itu adalah ruang-ruang kosongnya, voidnya gitu. Artinya apa? Sangat padat dan akan sangat efektif ketika menjadi eksplosif atau bahan peledak gitu ya, karena nggak ada ruang-ruang kosong. Kalau kemarin itu adalah butir-butir ya, saya contohkan seperti ini ya. Ruang kosongnya ini lebih besar. Ruang kosong ini tidak akan menjadi media atau menjadi material yang mengurangi energi. Karena apa? Tidak bisa secara efektif menghubungkan reaksi butir 1 ke butir 2, butir 3, seterusnya gitu ya. Karena apa? Ini ruang kosong gitu ya. Makanya pasti energi gitu ya. Udah tuh VOD, velocity of detonation gitu ya. Yang emulsi pasti lebih besar daripada yang real ya untuk AN ini. Oke, emulsi pasti lebih besar ya, dari real. Nah, makanya emulsi juga pasti lebih mahal gitu ya daripada real. Nah, sekarang apa ini heavy UNFO gitu ya?
Evianvo ini Pril ditambah dengan emulsion gitu ya. Jadi misal seperti ini bisa. Jadi 50 50 gitu ya. Ada misalnya ini 30, ini 70, oke? Yang ini contohnya Dabex gitu ya. 73 ya, tapi 73% artinya. Ini punyanya Dahana gitu. Nah, tapi Dahana nggak sampai sini saja, bukan Dabex. Ada juga Dabex 91 gitu ya. 91 ini berarti 91% emulsi gitu ya. Nah, campuran ini disebut dengan heavy anvo gitu ya. Nah, campuran heavy anvo. Oke, campuran pril dan emulsion disebut dengan heavy anvo ya. Oke, nah apa keuntungannya kalau dicampur? Dia lebih tahan air. Oke, meningkatkan muatan lubang ledak. Apa ini muatan? Saya bilang tadi. Misal ini adalah lubang ledak gitu ya. Dia akan full kalau misalnya dia adalah fluida gitu ya. Tapi kalau dia pril masih kemungkinan ada ruang-ruang kosong gitu ya yang akan mengurangi energi ya ketika dia bereaksi. Oke. Selanjutnya pasti VOD-nya meningkat gitu ya. Dia bisa sleep time. Sleep time itu apa? Heavy anvo ini bisa didiamkan gitu ya, atau tidak diledakkan pada hari dia dimasukkan atau dicurahkan gitu ya. Artinya misal kita masukkan hari ini, tapi kita ledakan besok hari ya, atau beberapa hari ke depan, itu namanya sleep time gitu ya. Tapi kalau pril nggak bisa. Kalau itu dilakukan ya, pril itu ya, ini pril ini nggak bisa gitu ya. Kalau saya HA aja ya, heavy anpo emulsi ini bisa gitu ya, karena tadi yang ini tidak bisa direndam gitu ya, tapi dia hanya tahan dengan kelembaban ya, tapi ini bisa gitu ya. Makanya kalau misalnya dipaksakan gitu ya, kita sudah tahu misal lubang ledak kita itu penuh dengan air gitu ya, terus pakai pril. Kalau menggunakan pril ya udah potensi uh, misfire itu besar sekali, sehingga bongkahan-bongkahan yang terbentuk akan lebih besar juga gitu ya. Nah, ada gas blend. Jadi dalam pencampurannya ya, itu ada ditambahkan gas gitu ya. Ya. 60% emulsi. Oke, ini contoh nih. Ada bahan kimia sebenarnya ditambahkan sebagai katalis gitu ya, yang untuk membentuk gas ini gitu ya. Nah, untuk apa ya? Ini kita dapat uh, menciptakan density yang bisa mengkontrol gitu ya. Jadi kalau kita dengan menambahkan gas, density-nya akan lebih kecil. Tapi density dengan penambahan atau peningkatan density ini tidak mengurangi gitu ya, energi ya. Energi ini sama aja gitu ya. Tidak mengurangi gitu ya. Terus dia tahan air ya, tapi sebenarnya nggak dicampur gas pun dia sudah tahan air ya, kalau misalnya ini untuk heavy anvo. Ini masuk gitu ya dalam proses heavy anvo tadi ya. Nah, selanjutnya ada cartridge explosive. Oke. Nah, apa ini cartridge explosive? Cartridge explosive ini adalah bahan peledak gitu ya, yang dibungkus. Jadi tadi kan untuk meningkatkan daya tahan terhadap air, kita membuat AN gitu ya, pril ditambah emulsi sama dengan heavy anvo gitu ya. Nah, oke. Okay? Nah, sekarang ternyata satu ini bisa ya di cartridge,
ini juga bisa gitu ya, ini juga bisa di catering. Artinya semuanya bisa dibungkus. Semuanya ini tujuannya agar ya water resistennya naik gitu ya. Jadi gini, paling ditakutkan juga ya, nanti area atau bahan material kita yang akan diledakan itu mengandung cukup banyak air gitu ya. Misal dibor ya, dibor nggak lama kemudian airnya full misalnya di sini ya. Nah, mau nggak mau untuk menghindari potensi misfire itu semua bahan peledak ini baik emulsi gitu ya dan Evianpo itu di cartridge atau dibungkus gitu ya. Oke. Nah, makanya di sini ya keunggulannya ketahanan airnya sangat baik gitu. Tetapi jangan kalian bayangkan bahwa di lapangan seperti ini cartridge-nya. Bungkus seperti biasa gitu ya, bungkus warna putih. eh, Kalau polybag terlalu tebal ya. Kan kalian tahu nggak kantong ikan gitu ya, kalau kalian ke pasar ada kantong ikan yang gede-gede ya itu kan tapi volumenya besar, ini lonjong dia gitu ya. Makanya kalau misalnya di lapangan ini catering ini disebut bukan catering, sebenarnya kondom namanya gitu ya kalau bahasa orang praktisi. Nah itu murah harganya dan tetap tahan terhadap air. Kalau yang seperti ini nih pabrikannya Dinobel, ini produknya Dinobel gitu ya. Ini perusahaan luar negeri. Kalau kita dalam negeri namanya Dahana, BUMN nih gitu ya. Ini Dahana, Dahana. Oke, kalau Dinobel ini di luar gitu ya. Oke, uh, terus nanti bisa ditambahkan juga lilin gitu ya untuk meningkatkan stiffness, oke, kekakuannya ya. Aluminium saya sampaikan minggu lalu bisa meningkatkan energi gitu ya. Oke. Terus dia sensitif untuk detonator. Jadi gini, detonator yang biasa ini nomor 8 ini juga sangat sensitif dengan air karena air nggak nyala nih detonatornya ya. Tapi kalau dia ikut kebungkus di dalam cartridge eksplosif dia sangat baik. Nah, kenapa dia sangat baik? Karena ini paling murah dan ketika dibungkus kerjanya maksimal. Nah, itu ya maksudnya ya. Dengan cara-cara tertentu kita memiliki ide strategi gitu ya, memanfaatkan bahan peledak serta aksesorisnya yang paling murah tetapi bekerja maksimum. Gitu ya. Nah, ini juga gitu ya bisa digunakan sebagai primer. Nah, jadi misal seperti ini. Perusahaan kecil itu nggak membeli namanya primer yang isinya tuh TNT gitu ya, gliserin, ada juga PETN. Nah, PTN ini nggak dia beli karena terlalu mahal. Dia juga hanya membeli emulsi gitu ya. Emulsi ini dibuat cartridge gitu ya. Jadi emulsi ini dibungkus, terus di dalamnya ini dimasukin detonator. Udah jadi primer ini gitu ya. Artinya perusahaan nggak beli primer yang pabrikan, dia merakit sendiri. Mana yang lebih murah ini gitu ya. Tapi mana yang lebih praktis ya pasti kita beli dari pabrikan. Tapi semua hal-hal yang praktis, semua hal-hal yang teknis itu sangat sensitif dengan ekonomi gitu ya. Ketika kita menambah kegiatan pengolahan, kita menambahkan kegiatan di luar dari apa yang standar, itu membutuhkan ekonomi atau kebutuhan biaya yang lebih lebih besar gitu ya. Oke. Nah, ini tapi biasanya terjadi di ini ya, di perusahaan-perusahaan yang kecil. Coba kalian kalau jalan-jalan ke nanti ke Andesit gitu ya, coba tanya. Siapa tahu nanti primer mereka itu mereka rakit sendiri ya, bukan beli. Oke. Nah, ini gambarannya sistem bahan peledak. Jadi, kalau di sini gitu ya, warna kuning inilah, yang kuning ini namanya eksplosif. Aduh, eksplosif.
bisa pril, bisa emulsi, bisa heavy and full. Di sini ya. Yang di sini, yang putih ini nama jadi adalah primer gitu ya. Plus yang connect ke kabel ini itu adalah detonator ya. Yang kabelnya ini wire gitu ya. Kawat lah bilangnya gitu ya. Yang di atas juga gitu ya. Nah, terus yang ini apa? Yang ini ntar. Yang putih-putih yang ada titik-titiknya ini adalah Stemming, material, Kak. bukan stemming, material cutting ya. Ini saya nyebutin material. Stemming itu bagian ya. Sebenarnya nanti belum saya masuk ke sana. Kalau bagian kolom namanya stemming gitu ya. Kalau yang ini, kolom ini disebut dengan kolom charging. Nah, jadi bedakan nanti apa material di dalam stemming, apa material dalam kolom charging. Bahkan nanti sama aja ya. Ada kolom satu lagi namanya sub drilling gitu ya di sini. Tapi isinya tetap sama dengan eksplosif gitu ya. Nah, ini dibedakan ya. Oke. Nah, tapi nanti ya itu di perencanaan peledakan. Sekarang saya mengenalkan di awal dulu ya. Nah, oke itu diperbesar ya, nggak jadi inilah. Oke, ini bahasanya ini. Dah, saya lanjut aja. Nah, tadi yang primer saya bilang ternyata primer ini bisa juga digabung gitu ya. Ini contohnya nih, PETN ditambah dengan TNT gitu ya. PETN itu density 1,65, PTN 1,76 gitu ya. Oke? Sorry, ini nih ya, 1,65 sama ya, 76. Nah, ini apa? Untuk mendapatkan tekanan detonasi sampai 24.000 MPa. Kalau misalnya PETN itu sampai 32.000 ya MPa. Tapi kalau misal yang kita pecahkan batuan memiliki kuat tekan gitu atau daya kekuatannya itu cuma 25 MPa, ngapain gitu ya? Kita menggunakan 3000 terus MPa gitu ya. Tapi nanti ya, ini ke sini kan jauh benar, Pak. 32.000 MPa ke 24 MPa ya. Nanti selanjutnya gitu ya. Energi bahan peledak ini yang sampai ke batuan itu ya bisa cuma 30% ya, sebenarnya ya. Banyak yang hilang sebenarnya energinya itu. Tapi nanti ya, kita pelan-pelan saja. Nah, kalau kita 1 MPa, kenapa kita menggunakan 32.000? Kita putar otak gitu ya, agar mendapatkan campuran apa nama itu primer ini yang bisa menjadi bahan peledak sebagai kejut utama, tapi bukan eksplosif ya. Jadi gini, eksplosif itu bahan peledak yang diharapkan bisa menghancurkan batuan gitu ya. Karena volumenya sangat banyak. Primer ini diharapkan menjadi bahan peledak yang bisa memicu bahan peledak yang menghancurkan batuan itu tadi. Kan urutannya tadi kalian ini seperti ini ya. Nah, nah gitu ya. Yang satu, primer itu menjadi pemicu ledak, pemicu bahan peledak yang kedua gitu ya. Ketika yang kedua ini meledak, batuan yang di sampingnya diharapkan hancur gitu ya. Bukan gara-gara primernya batuan itu hancur, tapi bahan peledak ini yang saya bilang tadi ini bisa pril gitu ya, eksplosif, eksplosif emulsi atau heavy unbu ya, yang isinya itu pasti AN gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. VOD-nya cukup tinggi, 7.000 ya, mirip-mirip dengan PTN. PTN sekitar 7.000 juga ya. Sensitivitasnya sangat tinggi. Kalau sensitivitas sangat tinggi, itu misfire itu mustahil, hampir enggak ini ya. Hampir tidak terjadi gitu ya. Kalau misalnya sensitivitasnya sangat tinggi. Pasti tahan terhadap air ya. Jarang sekali primer tidak dibungkus ya. Kalau ini bungkusan dari pabrik ya. Saya belum ada contoh bungkusan ini ya dari lapangan ya, tapi pakai plastik biasa dia ya. Kekuatan fisiknya baik gitu ya, ya kalau dari pabrikan ini ya, dan bisa sampai 5 tahun ya, dia nggak ada luarsa gitu ya. Oke, nah itu primer tuh.
Nah, nanti tadi saya bilang primer ini sebagai inisiasi, oke? Inisiasi. Nah, yang kedua dia diinisiasi oleh detonator. Nah, di dalamnya ada detonator tadi gitu ya. Jadi dalam primer ada detonator gitu yang ini. Yang tadi contoh detonator biasa tuh nomor 8 gitu ya. Nomor 8 itu detonator paling biasa. Nanti ada jenis detonator ya. Nah, lebih sensitif dan sebagainya ya. Nah, sekarang ada jenis-jenis detonator ya yang di dalam primer itu. Yang pertama itu adalah detonator elektrik. Jadi elektrik itu adalah plus minus aja sebenarnya ya. Plus minus di sini gitu ya. Dihubungkan ke dalam detonator, sebenarnya detonator juga di dalamnya ada bahan peledak gitu ya. Oke, bahan peledak sehingga di dalam detonator dan peledak ini juga meledak. Pemicu untuk primer gitu ya. Yang kedua nonel ya. Jadi nonel itu apa? Non electric detonator. Dia seperti bukan pipa ya, apa ya, selang juga bukannya, tapi dia seperti uh, kalian pernah nggak melihat kabel optik untuk wifi itu ya? Itu sebenarnya kayak ada laser gitu ya. Nah, tapi di sini bukan ada laser, tetapi dia bisa menghantarkan panas gitu ya. Makanya dia bukan elektrik, tapi dia menghantarkan panas sampai ke detonatornya juga nih. Di sini detonatornya, gitu ya. Jadi bahan peledaknya bisa meledak karena peningkatan T, gitu ya. Temperatur, gitu ya. Kalau ini plus minus nih, nama juga elektrik ya, listrik ini gitu ya. Terus ada lagi nih, dia nggak menggunakan listrik, nggak menggunakan panas, tapi dia menggunakan sinyal gitu ya. Elektronik detonator ini yang paling sekarang yang paling paling canggih lah gitu ya, tapi paling mahal ini. Ini mahal sekali gitu ya. Bayangkan kalau 100 lubang harus 100 apa namanya itu detonator gitu ya. Ini seperti pakai HP aja gitu ya. Diatur gitu ya sehingga akan meledak ya. Tetapi ini ada manfaatnya. Biasanya di sini dia plus delay. Oh, saya lupa tadi ya. Yang di sini juga karena beda warna plus delay. Ini nggak bisa nih. Gitu ya, nggak ada delay di sini. Yang di sini ada delay gitu ya. Di sini delay. Bisa mereka jual sepaket. Oke? Nah, mana yang ini yang paling murah ya ini pasti tetap ya. Yang kedua ini, yang ketiga ini. Ya, ini paling mahal nih. Ini yang kedua, ini yang pertama paling murah. Gitu ya. Nah, ini tadi contohnya detonator ini ya. Artinya ini belum dirakit ya. Sebenarnya kalau detonator biasanya ditambahkan kabel yang warna ini. Ini kalau seperti ini dia akan menjadi detonator elektrik, ditambahkan aja ini. Dia seperti pin lah gitu ya, yang biasa ngebengkel gitu ya, dia ada pin untuk menghubungkan plus minus listrik gitu ya. Tinggal dicolok udah jadi gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ingat ya, detonator ini. Nah, ini yang pertama detonator biasa. Jadi ada detonator biasa gitu ya. Ini jenis detonator penyalaan dengan api panas yang dihantarkan melalui sumbu bakar gitu ya. Tapi ini maksudnya sumbu bakar ini yang kabel yang kebakar kayak film-film zaman dulu gitu ya. Tapi sekarang ini dia menggunakan arus listrik sebenarnya. Nanti ada namanya blasting ya di minggu depan ya. Blasting mesin gitu ya. Nah, ini bisa menghantarkan panas gitu ya melalui kabel tadi ya. Nah, oke. Okay? Ada detonator listrik gitu ya. Tadi saya bilang plus minus ya. Plus minus. Oke. Okay? Nah, karena sekarang penggunaan sumbu ledak kan pernah nonton film kartun nggak ya, kalau misalnya ada sumbu itu ya dia dibakar ini dia terus merambat itu ya. Nah, material yang ini udah cukup ditinggalkan, nggak ada lagi gitu ya. Zaman-zaman dulu itu sumbunya ini tapi bahan peledaknya TNT gitu ya, seperti yang sosis-sosis yang diikat itu TNT. Itu daya ledaknya tinggi sekali karena dulu bahannya lebih mudah dari sekarang.
lebih murah gitu ya. Sekarang kan lebih murah bukan TNT tapi AN tadi gitu ya. Beda zaman dulu sama sekarang. Kamu sekarang itu material-material yang zaman dulu tambah mahal sekarang gitu ya. Nah, tetapi kan teknologi, ilmu terus berkembang sehingga material-material yang dulu itu bisa tergantikan dengan tidak mengurangi manfaat atau fungsinya. Oke ya, ini ya mudah aja lah ya. Plus minus lah intinya ya. Jadi kalau plus minus ini dihubungkan, dia akan ada percikan api gitu ya. Percikan api inilah yang akan membakar bahan peledak di dalamnya. Oke. Nah, di sini dia ada delay nanti gitu ya. Inilah komponen, saya nggak detailnya lah ya, kalian nanti belajar sendiri ya. Oke. Nah, ada detonator non elektrik gitu ya. Jenis detonator gitu ya, tetapi cara penyalaan tidak dengan nyala api atau panas gitu ya, dengan arus listrik, melainkan dengan detonasi yang dihantarkan dengan satu pipa plastik kecil gitu ya. Nah, dia detonasi ini tekanan ya. Jadi gini, sebenarnya sama aja ya. Kan pernah dengar nggak kalau T naik, P naik gitu ya. Jadi tekanan dan suhu itu linier gitu ya. Suhu itu dinaikkan, tekanannya akan naik ketika di wadah atau di tempat yang termampatkan. Nah, plastik ini dia seperti pipa, dia termampatkan gitu ya. Sehingga ya T dan P ini akan bisa membakar bahan peledak gitu ya. Nah, dan elektrik ini juga biasanya sekelilingnya ini atau cartridge-nya itu menggunakan aluminium gitu ya. Jadi tadi kita tahu kalau Al itu ditambahkan bisa meningkatkan energi gitu ya. Oke, sampai sekarang memang aluminium ini ya yang sangat efektif dalam meningkatkan energi dan velocity of detonation atau kecepatan detonasinya. Oke. Nah, ini ada penyalaan di permukaan. Tadi saya bilang gitu ya. Ini yang non elektrik gitu ya, sama yang ini sama aja. Tapi ini kabelnya gitu ya. Ini yang di bawahnya gitu ya. Oke. Ini ya. Seperti ini gitu ya. Nah, ini kabel. Yang di sini ini nih. Nah, sekarang kita seperti bukan kabel apa namanya itu pipa plastiknya gitu ya. Nah, di dalam inilah gitulah ini ya yang dijelaskan tadi. Oke. Yang yang ini tadi ya, yang ini itu yang ini nih di dalam ini ya. Detonator and block dalam gitu ya. Ya plastik gitu ya, tapi ini di luar, di dalamnya ada tabung aluminium dan sebagainya tadi gitu ya. Ya sleeve ini cuma kertas biasa ya. Tapi yang penting apa? Warna ya. Warna pink ini dia 67 ms mili detik gitu ya. Kalau mili detik ini kan artinya per 1000 ya, 67 per 1000 detik gitu ya. Nah, kalian bayangkan secepat apa gitu ya. Dia bisa menghantarkan panas itu gitu ya. Nah, ini artinya ada delay di sana gitu ya. Nanti ini dimasukkan ke dalam lubang, ini dirakit yang ujung ini gitu ya, itu dirakit dengan lubang lain gitu ya. Other hole gitu ya. Nah, lubang yang lain, oke? Nah, perakitannya ini sebenarnya tidak apa ya, tidak sulit ya. Udah disediakan ya, tinggal di klik-klik gitu ya, dimasuk-masukin aja. Kecuali kalau menggunakan yang tadi ya, yang elektrik, dia menggunakan kabel. Jadi kita seperti melintir-melintir kabel gitu ya, nyambung-nyambunginnya gitu ya. Karena memang lebih murah gitu ya, seperti itu. Tapi usahanya lebih 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 besar gitu ya. Nah, karena apa? Ya memang lebih murah tadi gitu ya. Kalau pengaruhnya ke daya ledak atau nanti proses peledakan itu lebih jelek atau enggak sama aja gitu ya. Oke. Nah, yang ini adalah truk gitu ya. Yang tadi saya bilang bisa digunakan untuk membuat campuran bahan peledak heavy gitu ya. Nah, inilah gitu ya. Ini alatnya gitu. Ini punya di Nobel gitu ya. Kalau misalnya dahana ya mirip-mirip aja gitu sebenarnya ya. Di dalam inilah mixing itu terjadi, proses pencampuran itu terjadi gitu ya. Ketika udah gitu ya,
nanti ada selang yang akan sebagai media untuk mencurahkan bahan peledak ke dalam lubang ledak di bawahnya gitu ya. Nah, yang gunduk-gundukan inilah dibilang namanya cutting gitu ya. Cutting itu adalah material dari pengeboran. Jadi material itulah yang digunakan untuk menutup lubang ledak menjadi steaming nanti ya, area steaming. Oke? Ada yang ingin ditanyakan silakan ya. Ini materi terakhir ya. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Sembari saya silakan Muhammad Hadi. Izin izin bertanya Pak. Eh Sebenarnya ini cerita sih Pak. Ya. Soalnya kan saya pernah diceritain sama Kating. Hmm. Waktu itu pernah ada insiden lah di perusahaan tuh pas saat ngerakit gitu kan Pak. Nah Hmm. tiba-tiba apa rakitnya itu meledak. Katanya tanah yang di sekitar itu tuh mengandung apa ya apa yang menghantar listrik gitu Pak. Apa tuh apakah benar Pak? Bisa. Seperti ini, berarti kamu cuttingmu yang kamu dengar jadi ini ya, yang kamu dengar itu pengalamannya lebih dari saya ya. Kalau saya belum pernah mendapatkan kasus di mana pas ketika merakit itu meledak gitu ya. Jadi gini, kalau jangankan waktu merakit ya, di materi yang pertama, yang kedua ya, yang pertama sorry, itu kita hindari lubang ledak ini gitu ya. Kalau memang batuannya bersifat panas atau reaktif gitu ya. Nah, panas dan reaktif ini batuannya itu biasanya mengandung uranium gitu ya. Jarang sekali juga ya uranium ini didapatkan di Indonesia gitu ya. Jarang. Tapi ada. Contohnya di Freeport ya, di Kucing Liar atau di mana itu ya. Itu ada kalau gali lebih dalam gitu ya. Nah, untuk batuan lainnya itu nggak ada sebenarnya sifatnya tuh reaktif gitu ya. Kalau memang itu terjadi, mungkin ada ya kabel PLN yang kena tanah, ya kena tanah. Karena sifat material solid batuan gitu ya, itu adalah penghantar listrik bisa jadi, gitu ya. Ketika itu diisi gitu ya, terciptalah percikan plus minus gitu ya, percikan api itu bisa bisa aja gitu ya. Tetapi kalau misalnya itu terjadi gitu ya, pasti di area sekitar tambang itu kesentrum semua tuh kan, nggak semuanya pakai sepatu gitu ya, ada yang pakai sendal gitu ya. Misalnya di mana ya, misalnya di dalam ketika orang sholat gitu ya, ketika ada di kitchen gitu ya, di dapur gitu kan, itu semuanya bisa terbaca kalau memang ada listrik yang bocor gitu ya. Tetapi kalau misalnya tidak ada listrik yang bocor, waktu dirakit pun itu nggak akan mungkin meledak. Karena apa? Sumber listriknya itu dari ini ya, dari blasting mesin ini ya, blasting mesin. Ini adalah sumber listrik ini, ya. Listrik itu dari sini, gitu ya. Oke. Jadi ya siapa yang mau gitu ya, kalau misalnya pas merakit itu meledak, tapi kecil, kecil sekali kemungkinan gitu ya, untuk terjadi uh, ledakan. Yang ditakutkan sebenarnya setelah peledakan ada misfire. Nah, itu yang paling ditakuti gitu ya. Karena ada saja gitu ya eh, panas yang ada pada primer gitu ya, itu belum maksimum gitu ya. Ada sisa panas gitu ya. Nah, itu bisa aja meledak gitu ya. Bisa gitu ya. Tapi juga itu kecil kemungkinan gitu ya. Karena apa? Sekarang gitu ya, eh, yang non-nel tadi, non electric detonator tadi, itu dibuat kemampuannya sama seperti apa namanya itu, yang elektrik. Jadi kalau dia nggak panas gitu ya, udah hilang gitu ya. Dia nggak menyimpan panas lagi gitu ya. Apalagi misalnya yang elektronik gitu ya. Kalau dia nggak nyala, nggak mungkin panas gitu ya. Nah itu. Jadi mau sebelum perakitan atau setelah perakitan, setelah peledakan gitu ya, itu kecil kemungkinan lubang ledak itu meledak sendiri gitu ya. Yang ditakutkan apa sebenarnya itu adalah racun gasnya. Itu yang lebih ditakutkan. Gitu ya, Muhammad Hadi.
Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan tadi Adelia. Pak, tadi saya masih kurang maksud yang ini Pak, bagian yang mengasih plastik itu Pak di lubang ledak yang untuk jadinya emulsi itu dimasukin plastik itu Pak. Apa nggak perlu lagi untuk rangkaian primernya atau gimana Pak? Oh gini, ini ya, cartridge ini ya. Iya Pak. Jadi gini, cartridge ini sebenarnya cuman pembungkus permen gitu ya. Nah, pembungkus permen, bahan peledaknya itu permen gitu ya. Nah, cartridge itu pembungkusnya. Oke. Nah, jadi kalau misal emulsi heavy anvo, amonium nitrat yang pril gitu ya, kita paksakan masuk ke dalam lubang ledak yang penuh air. Tadi saya bilang, pas digali gitu ya, ini air semua nih, gitu ya. Terus tanpa cartridge kita masukkan, itu akan memperbesar potensi misfire, gitu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Cartridge atau bungkus ini memiliki ukuran tertentu gitu ya. Nah, saya bilang seperti kondom tadi. Oke, pembungkus permen. Nanti ini diisi nih, mau heavy anvo gitu ya. Tapi biasanya heavy anvo atau apa namanya itu? Heavy anvo atau emulsi gitu ya. Yang pril ini tetap ditakutkan karena apa? Takut nanti uh, cartridge-nya bocor ya karena bergesek di lubang ledak gitu ya. Nah, ini diisi emulsi dan heavy anvo gitu ya. Kalau udah diisi gitu ya, nanti lubang ledak ini diisi nih ya. Nah, diisi pelan-pelan gitu ya. Nah, gitu ya. Yang di dalamnya udah ada bahan peledak gitu, ditumpuk-tumpuk gitu. Gitu ya. Nah, gitu. Artinya bahan peledak ini terlindungi dari air gitu ya. Ya, plastik kan bisa menahan air. Begitu ya. Terus di dalam apa namanya ini cartridge eksplosif ini akan diberikan gitu ya, apa namanya itu, primer gitu ya, tapi nggak semuanya ya, bisa satu atau dua, bisa tiga malahan ya, tapi biasanya digunakan untuk kedalaman membedak yang cukup dalam gitu ya, karena takut nanti uh, di setiap kedalaman itu tidak terkoneksi gitu, tidak mendapatkan reaksi ya, keberlanjutan reaksinya itu tidak terjadi gitu ya, makanya ditambahkan primer plus detonator ya di kedalaman tertentu, bisa tiga gitu ya, bisa di tengah-tengah. Nah, itu perencanaan di peledakan juga gitu ya, meletakkan primer atau detonator ini gitu ya Adelia. Oke Pak, makasih ya Pak. Ya, ada lagi? Saya sembari absen dulu ya. Novita. Ada Novita? Nggak ada. Najwan. Ada Najwan? Nggak ada juga. Sadianto? Nggak ada Sadianto. Rizky Novadila? Hadir Pak. Hadir Pak Sadianto Pak. Rizky Novadila hadir Pak. Sadianto hadir. Najwan tadi nggak ada ya. Rizky Novadila hadir. Citra Puspita? Hadir Pak. Udah ya. Jadi yang nggak hadir cuma dua ya. Novita dan Najwan. Oh, Novita ada. Iya Pak, maaf Pak, dari kamar mandi Pak. Dah, berarti Najwan yang ada ya. Makasih Pak. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, selesai ya materi kita. Minggu depan kita coba bahas gitu ya. Bagaimana sebenarnya sifat fisik dari spesifikasi dari bahan peledak ini, baik sifat fisik, sifat mekanisnya gitu ya. Terus nanti kalau dia ini dicampurkan, bagaimana density-nya terhadap
strength atau kekuatannya. Nanti ada relative strength gitu ya, ada absolute strength dan sebagainya gitu ya. Dan sampai juga nanti kira-kira energi yang disampaikan, yang dihasilkan di bahan peledak dan dialirkan gitu ya ke batuan itu berapa persen sih sebenarnya gitu ya, kecil sekali sebenarnya. Oke, makanya nanti kita bahas itu ya bagaimana energinya ini. Oke, mungkin di minggu keberapa ya, minggu kelima atau minggu keenam atau ke minggu keenam ya, nanti baru ke perencanaan peledakannya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya untuk materi hari ini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak.